Pos pelayanan terpadu atau yang lebih sering disebut dengan Posyandu menjadi wujud pemberdayaan di masyarakat, tidak terkecuali di masa pandemi seperti saat ini. Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Posyandu dapat terus dilaksanakan secara aman di ruangan yang cukup besar dengan sirkulasi udara yang baik sehingga aman untuk kader, orang tua, bayi, dan balita. Adapun pelayanan kesehatan di Posyandu pada masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Sebelum hari H Posyandu, kader memberikan undangan kepada orang tua balita baik melalui WhatsApp group, undangan tertulis, ataupun pemberitahuan lisan pada 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan Posyandu. Di dalam undangan tersebut, kader wajib mencantumkan jadwal kehadiran balita berdasarkan kelompok umur atau kewilayahannya dengan maksimal 10 orang per jadwal kedatangan dan hadir tepat waktu. Orang tua balita wajib membawa sarung sendiri untuk penimbangan dan hanya diantar oleh 1 orang dengan usia di bawah 50 tahun serta dalam kondisi sehat. Bagi keluarga balita yang baru datang dari luar daerah harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan tidak disarankan hadir hingga masa karantina selesai. Hal-hal yang perlu dilakukan orang tua atau pengasuh sebelum berangkat ke Posyandu. Pastikan bayi dan balita serta orang tua ataupun pengasuh dalam keadaan sehat. Siapkan buku KMS atau buku KIA, sarung atau kain untuk penimbangan. Mandi dan cuci tangan, gunakan sabun dan air mengalir sebelum berangkat ke Posyandu. Jangan lupa gunakan masker sesuai dengan standar untuk balita dan orang tua ataupun pengasuh. Untuk bayi, bisa menggunakan face shield dan gunakan baju lengan panjang. Pastikan hadir tepat waktu. Tahap pelaksanaan Posyandu. Sebelum memulai pelayanan, pastikan kader Posyandu yang hadir dalam keadaan sehat, tidak batuk pilek ataupun demam. Menyiapkan tempat antrian dan meja layanan dengan jarak 1 sampai dengan 2 meter. Mendesinfeksi meja kursi dan area Posyandu, menyiapkan tempat dan sabun cuci tangan, mengatur pintu masuk dan keluar dengan jalur berbeda, menyiapkan termogan untuk memeriksa suhu balita dan pengantar, melakukan pembagian tugas kader sesuai dengan meja pelayanan. Setelah lokasi dan kader Posyandu siap, maka Posyandu bisa segera dimulai dengan tahap-tahap sebagai berikut. Kader Posyandu meminta balita dan pengantar untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan dan memastikan penggunaan masker secara benar. Kader memeriksa suhu tubuh balita dan pengantar dengan termogan, kemudian mempersilakan masuk menuju meja pendaftaran ataupun tempat antrian yang telah disediakan. Kader Posyandu melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan balita. Bila penimbangan menggunakan dacin, maka setiap ganti sarung timbang, kader harus menyeimbangkan kembali dacin supaya penimbangan akurat. Lakukan pencatatan hasil pengukuran ke dalam buku KIA dan register. Menjelaskan hasil pemantauan tumbuh kembang atau edukasi dengan tetap menjaga jarak aman. Selain pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan Posyandu lainnya seperti pemberian vitamin A tetap bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kader Posyandu memberikan makanan tambahan kepada balita dengan mengingatkan orang tua balita untuk kembali melakukan penimbangan
di bulan selanjutnya dengan jadwal yang akan diinformasikan lebih lanjut, serta menyarankan balita dan orang tua untuk segera pulang. Setelah mendapatkan pelayanan posyandu dan mencuci tangan sebelum meninggalkan posyandu. Setiap selesai melakukan pelayanan kepada setiap anak, kader ataupun tenaga kesehatan wajib mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun dan air mengalir. Kader wajib mendesinfektan dan membersihkan fasilitas layanan untuk kelompok kunjungan berikutnya. Setelah seluruh balita terlayani, seluruh kader melakukan rekap hasil posyandu dan mencatat balita yang tidak hadir atau mengalami masalah kesehatan seperti penurunan berat badan atau masalah lainnya. Selanjutnya, kader menghubungi orang tua balita yang tidak hadir ataupun bermasalah untuk membuat janji kunjungan rumah. Setelah selesai seluruh isi posyandu berakhir, kader wajib mendesinfeksi dan membersihkan tempat dan sarana posyandu. Setelah semua kegiatan posyandu selesai, kader mencuci tangan dan segera pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, jangan lupa segera mandi dan ganti baju, cuci pakaian yang telah digunakan pada saat pelayanan posyandu. Setelah hari buka posyandu, kunjungan rumah dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kader dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam situasi apapun, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita harus tetap dilaksanakan untuk memastikan deteksi dini gagal tumbuh kembang balita. Wave Beats Music.